Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Halo Angel, selamat pagi. Selamat pagi Kevin, selamat pagi pemirsa. Iya, Sudah di hari Jumat ya Kevin. Betul, bentar lagi mau nih. akhir pekan, harus tetap semangat untuk menjalani hari. Kamu gimana, sehat hari ini? Sehat luar biasa, apalagi mengawali hari ini banyak informasi-informasi menarik yang akan menemani pagi hari Anda nih untuk pemirsa di rumah khususnya. Bersama kami tentu saja, saya Angelika Devagam. Dan saya Kevin Pakan. Inilah Lintas iNews Pagi, selengkapnya. Kita awali informasi pertama. Pemirsa, 2 wisatawan terluka akibat villa yang mereka sewa roboh di Kota Batu, Jawa Timur. Diduga villa roboh akibat fondasi tanah longsor. Dua orang wisatawan ini harus dirawat intensif di Rumah Sakit Hasta Brata, sementara 4 lainnya luka ringan akibat villa yang mereka sewa roboh di Oro-Oro Ombo, Kota Batu. Seluruh korban terluka akibat tertimpa reruntuhan bangunan pada Senin malam lalu. Sementara di lokasi, petugas masih melakukan penyelidikan terkait robohnya villa 2 lantai. Diduga villa ambruk akibat tanah longsor di bagian belakang bangunan hingga membuat villa rusak berat dan hanya menyisakan 1 lantai bangunan. Dekat pintu, istri udah gendong anak saya yang paling kecil. Saya tarik pintu itu, istri saya turun, keluar, kami nggak sempat lagi. Saya sempat ngambil anak saya yang perempuan. Itu langsung terguling-guling kami. Itu kejadian sekitaran jam 7-an lah. Selain melakukan olah TKP, petugas juga masih memeriksa sejumlah saksi akibat peristiwa ini. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian motor di Kota Depok sudah sangat meresahkan. Bahkan para pelaku berani beraksi di tengah aktivitas warga. Ya, aksi pencurian ini pun terekam kamera CCTV. Dua pelaku curanmor terekam CCTV saat beraksi di Jalan Karet, Beji, Depok, Jawa Barat. Satu pelaku menunggu di motor dan satu pelaku lain yang beraksi sebagai eksekutor dengan membobol kunci kontak motor incarannya. Tak butuh waktu lama, 1 unit motor trail langsung dibawa kabur pelaku dari halaman rumah. Aksi para pelaku terbilang nekat karena dilakukan saat pagi, di mana aktivitas warga masih sangat ramai dan berlalu lalang di dekat TKP. Meski aksi curanmor di Depok sangat meresahkan, namun belum ada satu pelaku yang tertangkap. Dari Depok, Jawa Barat, Iong Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang kurir paket nekat melakukan tindak asusila pada remaja berusia 14 tahun di Cimahi, Jawa Barat. Aksi asusila dilakukan di sebuah kamar hotel. Aparat Reserse Kriminal Polres Cimahi menangkap MA, pria 26 tahun asal Jakarta atas dugaan pelecehan seksual terhadap seorang pelajar 14 tahun asal Cimahi, Jawa Barat. Aksi bejat pelaku dilakukan di salah satu hotel di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Aksi pelaku terungkap usai orang tua korban melapor polisi karena korban tak kunjung pulang ke rumah. Peristiwa berawal saat pelaku dan korban berkenalan melalui grup pesan singkat. Setelah rutin berkomunikasi, pelaku lalu nekat mendatangi dan menjemput korban di kota Cimahi. Modus pelaku membujuk rayu hingga korban tak kuasa menolak dan terjadilah persetubuhan. Pelaku mengiming-imingi korban, berjanji untuk menikahi, ya. Kemudian terbuai korbannya, ya. Kemudian terjadilah perbuatan tersebut. Kini pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi merazia lokasi wisata di kawasan Pantai Anyar, Serang, Banten. Razia digelar untuk mengantisipasi getok harga tiket masuk ke pantai yang tidak sesuai dan aksi pungutan liar. Polisi merazia sejumlah titik di lokasi kawasan wisata Pantai Anyar, Serang selama liburan tahun baru 2025. Razia dengan menelusuri sejumlah titik pintu masuk pantai yang dijadikan lokasi wisata. Razia digelar untuk mengantisipasi aksi premanisme di wilayah jalur wisata Anyar.
Hasilnya, beberapa preman dan pungli diamankan dari tempat parkir kendaraan dan tempat masuk ke dalam pantai. Selain itu, polisi juga menyita barang bukti berupa lembaran tiket parkir yang tidak terdaftar di pemerintahan alias ilegal. Pungutan liar, premanisme, namun hari ini bisa dibilang aman, kondusif, nggak ada ya. Karena anggota dari kemarin pagi sampai malam sampai hari ini patroli terus, tertutup atau pakaian dinas juga, terus mobile, sehingga mereka pun mikir-mikir mau melakukan tindakan. Razia akan digencarkan hingga 7 hari ke depan untuk memberikan rasa aman kepada pengunjung pantai dan wisatawan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Diduga hilang kendali saat tanjakan curam, sebuah mobil van berisikan satu keluarga wisatawan asal Tangerang terjun ke jurang sedalam 50 meter di kawasan wisata Gunung Halimun Salak, Bogor. Ya, beruntung seluruh penumpang berhasil keluar dari mobil. Mobil milik wisatawan asal Tangerang, Banten ini terperosok ke jurang sedalam 50 meter di kawasan wisata Gunung Halimun Salak, Kampung Batu Alam, Desa Gunung Picung, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Rabu sore. Insiden berawal saat mobil berisi satu keluarga hendak pulang usai rayakan Tahun Baru di kawasan Gunung Halimun Salak. Karena tak tahu lokasi, pengemudi menggunakan aplikasi penunjuk arah. Namun setiba di lokasi kejadian, dengan medan tanjakan curam, diduga mobil tak kuat menanjak hingga akhirnya terjun ke jurang. Beruntung sebelum terjun, seluruh penumpang berhasil keluar dari mobil. Jadi dia rem mendadak, berhenti sebentar, udah gitu langsung terjun gitu. Ada korban nggak, Pak? Korban sih cuman nggak ada. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara mobil masih belum bisa dievakuasi. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat cuaca buruk sejumlah pemotor nyaris dihempas angin kencang saat melintas di jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Kencangnya hembusan angin membuat pemotor berpegangan ke besi jembatan. Sejumlah pemotor harus berpegangan pada besi jembatan saat angin kencang bertiup di atas jembatan Suramadu, Bangkalan. Hembusan angin ini akibat cuaca buruk di musim penghujan. Para pemotor memilih menepikan kendaraannya, khawatir malah terempas jika nekat melaju. Cuaca buruk dan hujan deras memang sangat membahayakan bagi para pemotor yang melintas, terutama saat berada di bagian bentang tengah jembatan. Karena di bagian ini, tiupan angin laut memang lebih terasa kuat. Tak hanya pemotor, sebagian kendaraan roda 4 jenis city car juga memilih berhenti, khawatir oleng. Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bangkalan menghimbau masyarakat lebih waspada mengantisipasi dampak cuaca buruk. Selain itu, masyarakat diminta senantiasa memantau kondisi cuaca melalui informasi yang diberikan BMKG. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan warga diduga keracunan susu kambing hingga harus dirawat intensif di rumah sakit di Cianjur, Jawa Barat. Sementara di Sumedang, motor pedagang bakpao terbakar di SPBU. Sejumlah warga kampung Parigi, Desa Sukamaju, Cianjur, Jawa Barat dirawat di IGD RSUD Sayang, Cianjur. Tercatat 12 warga alami keracunan. Diduga mereka minum susu kambing yang sudah disembelih dalam acara akikah. Mereka alami gejala mual, pusing, muntah, bahkan hingga diare. Kebanyakan korban merupakan anak-anak. Para korban dilarikan ke RSUD Sayang, Cianjur agar segera mendapat tindakan medis. Menyembelih kambing, ya, kemudian kambing itu susunya besar, diminum, diperas, diminum susunya. Nah, kemudian ternyata itu jam 5 sore tadi, tak lama kemudian muntah-muntah, terus mual-mual, dan ada yang pingsan segala, makanya waktu dibawa ke rumah sakit. Sementara itu menurut petugas RSUD Sayang Cianjur, kemungkinan korban akan bertambah lantaran berdasar informasi ada sekitar 20 warga yang ikut minum susu kambing tersebut. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi, iNews melaporkan. Petugas dan pengunjung SPBU panik saat kebakaran menghanguskan sepeda motor penjual bakpao di Jalan Raya Cimalaka, Sumedang, Cirebon. Peristiwa ini sempat terekam video amatir warga. Petugas pun langsung berupaya memadamkan api dengan apar.
Kebakaran ini terjadi diduga karena pemilik sepeda motor yang mengangkut gerobak bakpo itu lupa mematikan kompor saat memasuki areal SPBU untuk mengisi BBM. Tak pelak saat proses pengisian BBM, api menyambar bensin dan langsung membesar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Meski demikian, pedagang bakpo terluka saat berusaha memadamkan api yang menyambar kendaraannya. Sementara sepeda motor dan gerobak dagangannya hangus terbakar. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben Hawani, iNews melaporkan. Terpergok saat akan membawa kabur sebuah sepeda motor. Seorang pelaku curanmor babak belur dihakimi warga hingga ditelanjangi di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Evakuasi polisi berlangsung cukup dramatis lantaran banyaknya warga yang masih geram ingin terus menghajar pelaku. Sendiri bang, ya saya suruh. Dari jam berapa kesini? Barusan. Ini barang bukti dah ya. Ini barang bukti nih. Pria pelaku curanmor ini tak berkutik saat usahanya membawa kabur sepeda motor dipergoki korbannya sendiri di Jalan Mangga 2 Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Teriakan tentang korban memancing perhatian warga hingga pelaku berhasil ditangkap sebelum melarikan diri. Tanpa dikomandoi, sejumlah warga yang geram langsung menghakimi pelaku hingga babak belur tak berdaya. Tak puas dengan itu, warga juga mengarak pelaku yang telah ditelanjangi menuju pos RW setempat. Meski sempat tak mengakui perbuatannya, namun bukti rekaman CCTV yang merekam aksi pelaku menjongkel stang menggunakan kunci letter T hingga membawa kabur motor yang terparkir di gang sempit membuat pelaku akhirnya tak mampu lagi berkilah. Warga mengaku jika di wilayah tempat tinggal mereka rawan akan aksi curanmor. Bahkan para pelaku tak hanya beraksi pada malam hari, tetapi juga pagi hingga sore hari. Tiba-tiba istri saya bilang, ya ada yang berantem ya, nggak ada yang misahin. Akhirnya saya mendekati ke TKP. Nah, ternyata itu bukan berkelahi tapi adalah pelaku curanmor. Dan buktinya itu setelah si punya kendaraan itu menunjukkan bukti STNK-nya kepada saya. Maka akhirnya saya amankan pelaku. Upaya evakuasi yang dilakukan petugas kepolisian berlangsung cukup dramatis lantaran banyaknya warga yang masih geram ingin terus menghajar pelaku. Pelaku beserta barang bukti, 1 unit sepeda motor dan kunci letter T kemudian dibawa ke Polsek Sawah Besar untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, pemukiman warga di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara hingga Kamis sore masih terendam air laut yang meluap dengan ketinggian hampir 1 meter. Banjirop yang merendam pemukiman tersebut membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari hingga terpaksa harus membeli. Banjirop atau air pasang laut kembali menggenangi pemukiman warga di Penjaringan pesisir Jakarta Utara, kawasan Muara Angke hingga Kamis sore. Masih terendam air rop dengan ketinggian 80 hingga 1 meter. Warga terpaksa harus melakukan aktivitas sehari-hari dengan kaki terendam air. Bahkan banyak barang-barang rumah tangga yang rusak akibat terendam air laut. Meski banjirop kali ini terbilang lebih rendah dibandingkan bulan Desember lalu, namun warga masih merasakan sulitnya mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Tak sedikit warga yang mengeluh karena terpaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk beli air bersih. Kemarin sama sekarang. Udah 2 hari ini ya naik lagi ya? Yang ketika kemarin ada juga. Jadi susah air bersih, Bu? Beli berapa, Bu? Air bersih? 5.000 sepikul. 5.000 sepikul? Setiap hari tuh, Bu, beli, Bu? Iya, tapi lagi nggak ngalir karena ininya banjir. Terus solusinya apa, Bu? Solusinya beli air pikulan, 1 pikul 5.000, ngedorong. Iya, yang seharusnya nggak ngeluarin duit ekstra, ngeluarin. Gitu, Bang. Yang mandinya. Banjir di kawasan Muara Angke sempat surut, namun dalam 2 hari terakhir banjir kembali merendam pemukiman mereka. Warga berharap ada solusi dari banjirop dan adanya bantuan air bersih. Di Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Ribuan warga yang menjadi korban cairan kimia tumpah di jalan mendapatkan uang ganti rugi kerusakan sebesar Rp300.000 di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Total ada 1.600 warga yang antre untuk mendapatkan uang ganti rugi kerusakan kendaraan dampak tumpahnya cairan kimia dari truk tangki di Jalan Raya Cikalong Wetan, Padalarang, Bandung Barat. Ganti rugi diberikan perusahaan CV Yasindo Pratama.
Proses pembayaran dilakukan bertahap terhadap pemilik roda 2 yang rusak. Uang ganti rugi diberikan rata-rata yaitu Rp300.000 per korban. Meski korban mengaku uang ganti rugi jauh dari perbaikan hingga di atas Rp1 juta. Guna mengantisipasi kericuhan, polisi menurunkan puluhan personel dari Polres Cimahi termasuk menyiagakan kendaraan rantis. Kalau yang mau itu teh, kalau mau nego tapi harus nunggu dulu ini beres. Kalau Akang sendiri mau nego lagi atau gimana? Ribet nyata ya. 2 hari kerja tuh. Oh, karena ngurus-ngurus kayak gini. Jadi lebih baik ya udahlah terima seadanya. Perusahaan tidak akan mungkin memberikan kepuasan semua orang. Pasti ada tidak puas, tapi itulah kejadian yang sekarang ini. Yang memang situasinya yang tidak pernah terbayangkan apa yang Sebelumnya tidak pernah terjadi Pak insiden sampai bocor? Tidak pernah ya? Baru kali ini selama. Sebelumnya warga digegerkan dengan bocornya cairan kimia dari truk tangki dan mengenai pengendara sepeda motor di Jalan Raya Padalarang, Cikalong Wetan. Sejumlah pengendara mengeluh gatal-gatal dan kulit panas setelah terciprat cairan. Bahkan kendaraan pun rusak karena korosi. Hasil pendataan petugas, ada sekitar 100 orang terluka akibat peristiwa ini dan 4 diantaranya luka berat hingga harus dirawat di rumah sakit. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, mantan Kasubdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, AKBP Malvino Edward Justisia, diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) untuk dari pemeriksaan penonton Jakarta Warehouse Project DWP 2024. AKBP Malvino juga menjalani penahanan selama 6 hari. Hasil sidang kode etik profesi Polri yang dilakukan pada 31 Desember 2024 dan dilanjutkan pada Kamis siang 2 Januari 2025 menjatuhkan sanksi kepada mantan Kasubdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya AKBP Malvino Edward Justisia berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Karopenmas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko menjelaskan selain dipecat secara tidak hormat, Malvino juga dikenakan sanksi etik yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Pelaku juga dikenakan sanksi administratif berupa penempatan khusus patsus atau penahanan selama 6 hari dan telah dijalani sejak tanggal 27 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025 di ruang patsus di Propam Polri. AKBP Malvino Edward Justisia dinyatakan bersalah dalam kasus pemerasan terhadap penonton Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Adapun wujud perbuatan dalam sidang komisi, terduga pelanggar pada saat menjabat sebagai Kasubdit Ditres Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan konser DWP 2024 terdiri dari warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba. Namun, pada saat pemeriksaan terhadap orang yang diamankan tersebut telah melakukan permintaan uang sebagai imbalan dalam pembebasan atau pelepasannya. Sebelumnya di Propam Polri juga telah menggelar sidang etik terhadap mantan Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes DPS dan mantan Panit 1 Unit 3 Subdit 3 Tres Narkoba Polda Metro Jaya AKP YTS. Namun kedua terduga pelanggar mengajukan banding atas sanksi pemberhentian dengan tidak hormat yang telah diberikan. Dari Jakarta, Ismalia Oki Mahendra, Dimas Yunardi. Pemirsa, Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta berinisial IHW ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di lingkungan Dinas Kebudayaan senilai 150 miliar rupiah. Pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta juga menetapkan 2 tersangka lainnya, yakni Kabid Pemanfaatan Dinas Kebudayaan berinisial MFM dan pemilik event organizer IOGR Pro berinisial GAR. Dalam keterangan pers pada Kamis siang, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta atau Kejati DKI, Patris Yusrian mengatakan, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta saat ini tengah menangani kasus dugaan korupsi senilai 150 miliar di lingkungan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Kejati menambahkan salah satu tersangka yakni GAR dari pihak vendor melakukan penahanan
atau dilakukan penahanan di Rutan Salemba selama 20 hari ke depan. Sementara 2 tersangka lainnya yakni Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta berinisial IHW, Kabid Pemanfaatan Dinas Kebudayaan berinisial MFM sedang dalam proses pemanggilan oleh penyidik. Dan 2 tersangka lagi telah kami lakukan pemanggilan dan saya masih menunggu pendapat dari penyidik mengenai upaya-upaya paksa yang dilakukan dalam proses hukum ini, termasuk diantaranya upaya penahanan. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menghapus ambang batas 20% syarat pencalonan presiden. Penghapusan ini tertuang dalam putusan mengabulkan gugatan soal persyaratan ambang batas calon peserta Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis siang. Dalam sidang pleno khusus Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim yang dipimpin Ketua MK Soehartoyo mengabulkan gugatan ambang batas atau presidensial threshold minimal 20% kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional di pemilu sebelumnya sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Dengan putusan ini, semua partai politik peserta pemilu memiliki kesempatan untuk mengusulkan pasangan capres dan cawapres. Perkara ini dilaporkan karena pasal 222 UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum melanggar batas open policy, bertentangan dengan UUD 1945 dan bertentangan dengan moralitas demokrasi. Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Ini seputar wisata nih, Kevin. Ada namanya Pantai Ulele di Banda Aceh yang kita ketahui dulu memang sempat porak-poranda ya dihantam tsunami. Betul sekali, Angel. Namun kini pantai tersebut makin indah dan bahkan menjadi spot baru untuk olahraga ekstrim selancar angin atau windsurfing. Seperti apa pesona selancar angin di ujung barat Indonesia? Berikut informasinya untuk Anda. Di tengah terpaan angin lembut dan matahari yang kian teduh, Laut Pantai Ulele di Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh ini cocok sekali untuk olahraga selancar angin. Ombak yang tenang membuat selancar mudah dikendalikan dan Anda bisa meluncur sambil menikmati hamparan laut yang luas. Sudah sejak beberapa waktu lalu, Pantai Ulele, pantai yang pernah porak-poranda dihantam tsunami ini, menjadi spot latihan para atlet selancar angin. Biasanya, mereka berlatih setiap sore selepas waktu sholat asar sampai matahari terbenam. Hal ini pun jadi pemandangan baru bagi para pengunjung. Multi efek ya, Banda Aceh Tourism khususnya. Jadi saya rasa untuk olahraga ini kami alhamdulillah secara nggak langsung kami dapat spirit dari penonton-penonton yang melihat kami latihan dan menganggap itu objek wisata. Nah, dengan adanya alat secukupnya, jadi bisalah mungkin untuk orang-orang pengunjung yang ingin mencoba mungkin bisalah. Atraksi para atlet selancar angin ini pun menjadi daya tarik baru bagi warga sekitar. Pantai Ulele pun kini kian ramai sebagai objek wisata keluarga. Dari Banda Aceh, Syukri Sarifudin, iNews melaporkan. Pemirsa, beredar video di media sosial terkait keributan antara sejumlah warga Temanggung dengan warga negara asing asal Mesir. Video keributan tersebut diduga dipicu salah paham dalam bisnis jual beli kopi. Warga asal Mesir ini jatuh ke sawah setelah didorong warga di Parakan, Temanggung, Jawa Tengah.
Dalam video yang beredar di sosial media ini, 3 warga asal Mesir mengaku sebagai pemilik 40 ton biji kopi yang ada di gudang di Desa Mandisari tapi tidak bisa menunjukkan bukti pembayaran. Anggota DPRD Temanggung, Ahmad Masfudin, yang saat kejadian ada di lokasi mengatakan keributan itu dipicu warga asal Mesir yang mengancam dengan senjata tajam. Bahkan dirinya sempat terkena hantaman senjata tajam dan sudah melaporkan kasus tersebut ke Polres Temanggung. Ketika ditanyakan bukti transfer atau nota atau kwitansi itu nggak ada, sampai sekarang pun nggak ada, itu nggak ada. Dia cuma saya sudah transfer, sudah bayar sama Ferry. Nah, di kondisi seperti ini, kalaupun betul dia ngasih uang ke Ferry dan Ferry pergi, kan dia ditipu Ferry, karena Arabnya nggak transaksi sama pemilik kopi. Kita masih dalam penyelidikan apakah yang bersangkutan memang WNA atau sudah WNI. Tapi saya belum ada indikasi apapun di situ. Ada indikasi gimana? Masih dalam penyelidikan. Keributan bermula dari transaksi jual beli kopi. Warga Mesir mengklaim sudah membayar sejumlah uang kepada perantara, sementara pemilik kopi mengaku belum menerima uang yang telah disepakati. Saat pemilik kopi akan mengambil barang dagangannya, dihalang-halangi 3 warga Mesir itu hingga berujung keributan. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Keluar rumah 2 keluarga di Desa Tarajusari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ditembok tetangga setinggi 1,5 meter. Penembokan akses jalan tersebut terjadi buntut masalah pribadi antar keluarga. Viral di media sosial, seorang warga di kampung Taraju, Desa Tarajusari, Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menunjukkan rumahnya tidak memiliki akses keluar masuk lantaran dibenteng dengan tembok setinggi lebih dari 1,5 meter. Pembentengan dilakukan tetangganya sendiri yang masih memiliki hubungan keluarga lantaran alasan khusus. Pemilik tanah Sopandi mengatakan pihaknya sengaja menutup akses jalan keluarga Dadang karena sakit hati kerap diperlakukan tidak mengenakan. Padahal sebelumnya Sopandi telah memberikan 50 cm lahan miliknya untuk akses jalan. Namun lahan yang diberikan tersebut justru digunakan tetangga untuk memperlebar bangunan rumah. Setelah mediasi cukup panjang bersama Muspika, kedua keluarga saling meminta maaf. Sopandi pun merelakan lahan miliknya dibongkar sepanjang 1 meter untuk akses keluar rumah 2 keluarga yang aksesnya terhalang. Selesai gini, udah itu aja dikasih jalan untuk roda 2. Ini saya masih jalan untuk sementara roda 2 sama orang yang keluar masuk dari itu. Alhamdulillah ada titik temu, sudah musyawarah. Ini hanya kesalahpahaman keluarga saja yang insya Allah sudah ada islah. Ada islah antara 2 keluarga untuk saling memberikan kebaikan satu dengan yang lainnya. Kemarin tembok yang tadinya sudah berdiri, sekarang sudah dibuka aksesnya. Kini 2 keluarga yang semua tertutup aksesnya bisa kembali beraktivitas setelah pemilik tanah membongkar benteng selebar 1 meter untuk akses keluar masuk rumah. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, keberadaan sebuah koper misterius menghebohkan pengunjung dan pengelola SPBU di kawasan arteri Porong, Sidoarjo. Diketahui dari CCTV, koper mencurigakan diturunkan oleh sejumlah orang tak dikenal. Dari rekaman CCTV terlihat 3 orang tak dikenal yang menurunkan sebuah koper di depan sebuah kafe di dalam area SPBU arteri Porong, Sidoarjo. Tanpa diketahui apa isi koper itu, ketiga orang tidak dikenal itu meninggalkan koper di depan kedai. Petugas keamanan SPBU yang curiga dengan isi koper itu akhirnya menghubungi Polsek Porong yang kemudian dilanjutkan dengan menghubungi tim Gegana Brimopolda Jatim. Tim Gegana Brimopolda Jatim yang datang langsung menginvestigasi koper misterius yang sudah dipindahkan ke bagian belakang kafe. Tidak mau beresiko, petugas menghancurkan isi koper yang ternyata berisi kabel cas handphone, powerbank, dan sejumlah pakaian. Kerjasama dengan tim Gegana Polda Brimopolda Jatim dengan sigap dan menindaklanjuti memeriksa sterilisasi, menindaklanjuti sesuai dengan SOP, menyimpulkan dan menyatakan bahasanya koper yang diduga dengan adanya bahan ataupun benda yang mudah meledak tersebut tidak benar. Adanya koper itu berisikan tentang perlengkapan pribadi. Setelah dinyatakan aman, polisi akhirnya membuka area SPBU untuk umum. Sementara seluruh barang yang dicurigai diamankan tim Gegana Brimopolda Jatim. Kini, polisi masih memburu pelaku yang sengaja menaruh tas tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra,
Anyus melaporkan. Pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas Sains Pagi hari ini. Dan jangan lupa pemirsa, berita-berita tadi dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan serangkaian peristiwa lain di dalam program Jurnal Lintas Sains Pagi bersama rekan kami, Anita Dewi. Saya Angelika Devaga. Dan saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.